محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para karyawan dan seluruh para komponen yang ada di Pertamedika yang semoga Allah rahmati, semoga Allah berikan kenyamanan di dalam kita bekerja. Kita saling menjadi keluarga, tidak ada yang saling sikut menyikut, tidak ada yang cari muka, dan tidak ada yang tinggi dengan menenggelamkan orang lain. Tapi semuanya senantiasa bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, dan semoga kita tidak hanya mendapatkan gaji di akhir bulan yang menjadi karunia, tapi yang paling penting adalah semoga kita mendapatkan keluarga di tempat kita bekerja. Bapak dan Ibu harus sadar betul bahwasanya keberadaan waktu kita di tempat kerja itu terkadang sama seimbang dengan keberadaan waktu ketika kita bersama dengan keluarga. Kalau kita tidak meminta kepada Allah supaya diberikan tempat pekerjaan yang nyaman, tentunya akan terasa menyiksa hari-hari yang kita lewati. Oleh karenanya saya memohon kepada Allah semoga Bapak dan Ibu mendapatkan tempat pekerjaan yang nyaman, saling menjadi support system, dan sesungguhnya kita paham melakukan tindakan-tindakan tidak jujur dalam pekerjaan tidak akan mendekatkan rezeki sebagaimana kita baik dan jujur di dalam pekerjaan tidak menjauhkan rezeki kita. Semoga seluruh Bapak dan Ibu di Pertamedika mendapatkan tempat pekerjaan yang nyaman, sebagaimana itu memberikan ketenangan di dalam kita menyelesaikan tanggung jawab. Kita juga berdoa kepada Allah semoga kita senantiasa mendapatkan keluarga yang qurrata a'yun, karena sesungguhnya berangkat dari rumah pada kondisi keluarga yang tenang, tentunya seorang suami memiliki hati dan memiliki pikiran yang konsentrasi untuk menyelesaikan semua pekerjaan. Kalau dia berangkat dari keluarga yang qurrata a'yun saling menenangkan. Semoga kita juga mendapatkan keluarga kita qurrata a'yun. Karena siapapun yang telah mendapatkan keluarganya qurrata a'yun, anaknya qurrata a'yun. Dan tentunya mereka akan menjadi pemimpin di antara orang bertakwa karena kualitas kita dimulai dari keluarga yang qurrata a'yun. Semoga kita menjadi penuntut ilmu, mendapatkan pekerjaan yang nyaman, apa yang kita dapatkan halal, dan semoga kita mendapatkan keluarga yang qurrata a'yun di dalam kehidupan kita untuk memberi kualitas yang terbaik pada apa yang kita jalani pada sebuah tanggung jawab kita kepada Allah. Alhamdulillah tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kehidupan pada zaman materialisme itu penyakit dan tidak ada obatnya kecuali adalah menata hati kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Syukur kepada Allah itu tidak gampang, karena mendapatkan kemudahan dan kelapangan dalam kehidupan kita yang harus kita sikapi dengan kesyukuran itu memang tidak mudah. Karena kenikmatan itu kadang-kadang kayak gula dan glukosa yang dia masuk ke dalam tubuh kita dan membuat kita terlena dan terlalaikan. Tapi disitulah kita betul-betul kita harus mengerti, kita harus paham bahwasanya kenikmatan itu tidak boleh membuat kita lena, tetapi justru kenikmatan ini membuat kita sadar betul kesyukuran ini kita berikan kepada Allah. Syukur itu tidak gampang, karena syukur itu terkadang karena syukur itu harus diberikan dalam waktu yang panjang di dalam episode kehidupan kita. Beda dengan sabar itu biasanya hanya sebatas pada ujian, lalu kita harus hadapi dengan kita bersabar. Tapi nikmatnya hidup itu, Masya Allah, nikmatnya kehidupan itu harus betul-betul kita sikapi dengan kesyukuran. Karena kesyukuran itulah yang akan menjadi obat dari berbagai macam penyakit hati, penyakit kejiwaan kita ketika kita bersyukur. Syukur itu merupakan obat dari penyakit dengki yang ada pada hati kita. Syukur itu merupakan obat dari berbagai macam kekeruhan pada kehidupan kita ketika kita bersyukur. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah dalam setiap urusan kita. Amin insya Allah. Kita tentunya akan melanjutkan pembahasan panjang kita, bagaimana kita menjaga kualitas kehidupan kita sebagai seorang muslim. Karena seorang muslim itu harus memiliki sebuah karakter yang emas. Karena ketika kita sebagai muslim tidak punya karakter, maka kehidupan ibadah kita hanya sekedar fikih, tetapi tidak membentuk karakter kita. Ketika kita tidak memahami betapa
pentingnya kita memiliki karakter dalam kehidupan kita beriman kepada Allah. Nabi itu bukan hanya sekedar rasul, tapi Nabi itu memiliki karakter istimewa. Karakter di dalam interaksi sosialnya, karakter dalam keluarganya, karakter ketika menjadi pemimpin, karakter menjadi guru itu dimiliki semuanya oleh Rasulullah. Selama ini kita hanya melihat Rasulullah yang mengajarkan tentang fikih ibadah, tapi kita lupa bahwasanya Nabi juga mengajarkan kepada kita karakter bagaimana seorang muslim. Dan karakter ini yang terkadang hari ini tidak banyak dilakukan karena banyak di antara kita terputus referensi kita tentang bagaimana Islam itu membentuk karakter di dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang menjadikan kita paham bagaimana karakter yang harusnya kita miliki sebagai seorang pemuda dan sebagai seorang muslim di dalam kehidupan. Kita telah membahas sebelumnya karakter seorang muslim itu adalah mereka yang senantiasa memperhatikan bagaimana interaksi mereka kepada orang tua. Apa perkara yang kita peroleh ketika kita memiliki karakter senantiasa memprioritaskan kehidupan orang tua dalam kehidupan kita. Kita juga sudah mempelajari tentang karakter seorang mukmin itu adalah mereka memiliki sebuah karakter dan mereka mengasah dirinya dengan karakter sebagaimana perumpamaan-perumpamaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan di antara perumpamaan yang kita telah bahas, seorang mukmin itu harusnya kakit atim minad dahab. Inna masalal mukmin kakit atim minad dahab. Sesungguhnya perumpamaan orang yang beriman itu harusnya sebagaimana potongan besi. Di mana karakter besi itu, dimanapun besi dilempar, dimanapun besi berada, maka dimanapun emas itu berada, dimanapun emas itu tinggal, maka sesungguhnya dia tetap emas yang harganya mahal. Mau ditaruh di selokan, dia tetap mahal. Mau ditaruh di lemari, dia tetap mahal. Karena kondisi apapun tidak akan pernah mempengaruhi value dan nilai yang dimiliki oleh emas. Lam tughayyir walam tangkus. Emas itu tidak pernah berkurang. Kalaupun dibakar, dia tidak akan menjadi gosong. Kalaupun dibakar, dia tidak pernah menjadi abu. Dan seorang mukmin itu harusnya sebagaimana emas, dibuli, dihujat, dia tidak akan pernah berkurang kebaikannya. Walam tangkus, dan sesungguhnya orang mukmin itu harusnya mereka apapun yang dia peroleh tidak akan pernah berkurang nilai dan value yang ada pada dirinya. Ini sudah kita jelaskan. Sekarang mari kita menuju kepada perumpamaan berikutnya. Maka Nabi menyampaikan kepada kita dalam satu riwayat Ibnu Umar, karakter yang harusnya dimiliki oleh seorang mukmin selain mereka berupaya untuk menyerupakan dirinya dengan emas yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka yang berikutnya adalah Rasulullah itu mengatakan kepada kita bahwasanya karakter seorang mukmin itu harusnya sebagaimana pohon kurma. Maka sesungguhnya pohon kurma itu merupakan salah satu di antara karakter yang diserupakan orang mukmin itu kepada pohon kurma, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha wa innaha masalul muslim. Rasulullah SAW mengatakan di dalam sabdanya, sesungguhnya di antara pohon-pohon yang ada satu pohon yang tidak berguguran daunnya. Maka sesungguhnya perumpamaan sebagai seorang muslim dan sesungguhnya pohon yang tidak jatuh berguguran daunnya itu, kata para ulama, itu adalah pohon kurma. Sekarang mari kita mencoba untuk menggali hikmah dan ilmu. Kenapa Nabi itu menyerupakan kita dengan pohon kurma? Maka sesungguhnya kita akan menjumpai dan kita akan mendapatkan penjabaran dan penjelasan para ulama ketika Nabi itu menyerupakan kita dengan pohon kurma. Di mana secara tidak langsung Nabi itu mengkondisikan kita. Kamu kalau hidup tuh ya kayak pohon kurma gitu loh. Jadi Nabi itu membuat perumpamaan sekaligus itu merupakan bahasa komunikasi dari Nabi secara tidak langsung kepada kita. Kamu itu kalau hidup kayak emas, kalau kamu hidup tuh kayak pohon kurma. Kalau ketika Nabi menyerupakan kita dengan emas, kita sudah tahu bagaimana penjelasannya. Sekarang kita bahas, apa sih yang kita harus lakukan dari pohon kurma, dari menyerupakan pohon kurma yang Nabi itu menyerupakan kita dengannya. Apa sih keistimewaan pohon kurma sampai Nabi menyerupakan kita, karakternya seorang mukmin itu sebagaimana pohon kurma. Maka kita akan menjumpai yang pertama dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar.
Sesungguhnya Imam Ibnu Hajar itu di dalam Fathul Bari, beliau itu mengatakan dan menjelaskan kepada kita, sesungguhnya permisalan seorang mukmin itu sebagaimana pohon kurma yang tidak berjatuhan dan tidak gugur daunnya. Maka sebagaimana pohon kurma itu tidak gugur daunnya, maka seorang mukmin itu tidak gugur dosa-dosa, tidak gugur doa-doanya. Artinya bahwasanya yang pertama dari penjelasan Imam Ibnu Hajar, kita itu diserupakan oleh Nabi dengan pohon kurma, di mana pohon kurma memiliki keistimewaan tidak berguguran daun-daunnya, walaupun kering kerontang itu menerpa pada kehidupan tanah yang dia berdiri di atasnya, tapi sekering apapun dan segersang apapun pohon kurma tetap pohon kurma dan tidak berguguran daun-daunnya. Maka di situ kita mendapatkan bahwasanya ya sebagaimana perumpamaan yang tidak gugur daun-daunnya, maka seorang mukmin itu tidak gugur doa-doanya. Itu kata Imam Ibnu Hajar. Makanya inilah yang menjadikan kita harus mengerti orang mukmin itu pada dasarnya mereka itu memiliki sebuah karunia besar pada kehidupan iman mereka ketika mereka itu memiliki doa. Karena doa itu senjata bagi orang yang beriman. Dan harusnya orang mukmin itu tidak boleh meremehkan dan memandang sebelah mata kekuatan doa. Terutama ketika kita hari ini hidup pada zaman materialisme dan hidup pada zaman ketika orang mendewa-dewakan akal dan sesuatu yang terlihat secara kasat mata. Sehingga akhirnya banyak sekali orang itu sudah tidak lagi percaya kepada sebuah kekuatan doa. Padahal doa itu kekuatan besar. Makanya Nabi mengatakan ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu merupakan senjata orang yang beriman. Karena apa? Ya karena memang doa itu yang bisa menyelesaikan sebagian besar persoalan dalam kehidupan kita itu dengan doa. Masalah terbesar pada kehidupan kita itu ketika kita tidak lagi berdoa atau ketika doa kita tidak lagi mustajab, ketika kita tidak punya keyakinan. Karena sesungguhnya doa kita itu tidak akan gugur. Tidak ada yang sia-sia di dalam berdoa. Dan berdoa itu memiliki keutamaan yang dahsyat yang Allah berikan kepada setiap orang yang yakin ketika dia berdoa. Lalu Allah berikan apa yang menjadi kebaikan hidupnya ketika mereka itu berdoa. Makanya tidak mengherankan kita menjumpai Imam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, wa inni la ahmilu hammal ijabah walakinni ahmilu hammad doa. Aku itu tidak terlalu sedih kalau doaku belum dikabulkan, tetapi aku sedih kalau aku sudah tidak lagi memiliki keyakinan untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Kondisi yang kedua lebih dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab daripada kondisi yang pertama. Kenapa? Kalau orang sudah tidak lagi punya keyakinan, hidayah, kemantapan untuk berdoa, apalagi yang bisa tersisa dalam kekuatan dirinya. Kalau dia sudah tidak lagi berdoa kepada Allah, padahal doa itu senjata yang bisa memberikan banyak pada kehidupan kita kebaikan dan kemaslahatan. Kita buka kepala, kita buka kelapa, nggak ada senjata, yaitu misalkan golok. Maka membuka kelapa untuk mendapatkan air kelapa yang segar dan kulitnya yang bisa kita makan untuk mengganjal perut kita yang lapar. Maka sesungguhnya kita akan kesulitan memanfaatkan kelapa itu kalau tidak punya golok dan tidak punya senjata. Kita membukanya jadi susah, meminumnya jadi sulit, apalagi memakan apa yang ada di dalam isi kelapa itu. Kenapa? Tidak punya golok. Gigi kita tidak bisa untuk membukanya, tangan kita terlalu lemah untuk memukul kelapa tersebut. Dan akhirnya kebaikan dari kelapa itu tidak bisa kita manfaatkan. Kapan kita akan mendapatkan kenikmatan kelapa? Kalau kita punya goloknya. Golok itulah yang akan membuka dengan begitu cepat, instan, merobek kulitnya, membuka batoknya, meminum airnya yang segar, dan memakan isi kelapa itu atau kulit kelapa itu, dan akhirnya memberikan kepada kita kebaikan. Doa itu perumpamaannya golok ketika kita mendapatkan kelapa. Banyak sekali kelapa-kelapa dalam kehidupan kita, gara-gara kita tidak memanfaatkan golok kita, akhirnya kelapa itu tidak kunjung memberikan kepada kita kebaikan, tidak memberikan kesegaran hidup kita dengan airnya, tidak memberikan kenyang dengan kulit kelapanya, kalau kita itu tidak punya goloknya. Lah golok itulah doa kita. Makanya akhirnya Rasulullah itu mengatakan bahwasanya la tasqutu waraquha mislul mu'min. Pohon kurma itu tidak pernah jatuh, tidak pernah berguguran daun-daunnya. Dia kuat daunnya itu, nempel pada dahannya.
Sebagaimana perumpamaan seorang muslim itu harusnya sebagaimana doanya itu tidak pernah berguguran. Dan ini harusnya yang kita yakini. Sehingga ketika apapun yang kita dapatkan pada perjalanan hidup kita, jangan pernah lepas di dalam kita meminta pertolongan kepada Allah dan jangan pernah bosan untuk berdoa kepada Allah. Karena doa itu kekuatan, doa itu ibadah. Di mana ketika kita berdoa maka menjadi pahala yang tidak pernah henti untuk kita. Makanya setan itu terkadang membuat kita ragu-ragu untuk berdoa dengan membuat berbagai macam narasi negatif. Satu, narasinya setan suka mengatakan, sudah, nggak usah banyak minta-minta, nggak usah banyak doa, kamu banyak dosa. Sungkan gitu loh, malu sama Allah. Akhirnya dengan kata-kata yang tampaknya bijak, tampaknya baik, akhirnya kita tidak berdoa. Padahal itu merupakan bagian dari jerat setan. Atau yang kedua, kadang-kadang setan itu menasihati kita dengan mengatakan, sudahlah tidak berdoa. Atau selama ini kamu berdoa juga tidak ada yang memberikan kamu sesuai dengan apa yang kamu minta. Akhirnya Allah tidak bosan mendengar doanya, tapi makhluknya sudah bosan berdoa kepada Allah. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Berarti kehidupan seorang mukmin itu tidak pernah mereka merasa kecewa untuk berharap kepada Allah. Karena Allah itu zat yang tidak pernah mengecewakan makhluknya. Kalau ada manusia hari ini ketika mendapatkan masalah lalu berdoa, lalu merasa belum dikabulkan oleh Allah, yang salah bukan Allah. Tidak memberikan kepada kita apa yang kita inginkan. Tapi kita yang kurang bersabar untuk menanti bagaimana doa itu bekerja dan Allah berikan untuk kita sesuai dengan apa yang kita minta. Doa itu penting sekali. Maka itulah yang seharusnya kita dapatkan pada kekuatan kita untuk mengimani doa, untuk terus kita ucapkan dalam setiap hari. Tidak ada satupun kebaikan, kecuali kita minta kebaikan itu di dalam doa. Tidak ada satu rasa khawatir dan takut terhadap dosa dan terhadap keburukan, kecuali kita minta kepada Allah supaya tidak menimpa kepada kita. Itulah yang dinamakan dengan kekuatan doa. Anak kita soleh itu ya dengan doa salah satunya. Bukankah kita hari ini mendapatkan apa yang menjadi kemudahan hidup kita? Saya berdakwah, saya berbisnis, ada bisnis Nafis Gold, ada bisnis mungkin minuman Habastri. Dan semua kemudahan yang kita peroleh itu mungkin juga karena doanya ibu dan bapak kita. Bapak dan ibu ada yang jadi dokter, ada yang jadi perawat, ada yang bagian administrasi. Itu pun saya yakin kemudahan yang bapak ibu dapatkan itu bukan karena hebatnya bapak dan ibu. Dan bukan karena kehebatan saya. Tapi semua yang kita peroleh pada kehidupan ini disebabkan karena doa orang-orang di sekitar kita yang mendoakan kita. Sampai akhirnya memberikan kebaikan besar dalam kualitas kehidupan kita itu disebabkan karena doa yang terpanjatkan, melesat ke atas langit, melebihi kekuatan cahaya, diterima sama Allah dan menjadi kebaikan dalam hidup kita. Bukankah kita juga mendapati ada seorang anak, ada seorang ibu yang ditinggikan derajatnya itu dengan doa. Bahkan doa itu melewati lintas dimensi di dunia, dimensi akhirat. Ada orang yang hari ini ditinggikan terus derajatnya dalam kenikmatan kuburnya, dalam kenikmatan surganya, disebabkan doa yang diucapkan oleh seorang anak ketika sang anak tidak pernah letih berdoa untuk memintakan ampunan kepada orang tuanya. Dan Allah menerima doa. Itu doa. Makanya akhirnya, kalaupun kita akhirnya hari ini banyak sekali masalah-masalah yang kita jumpai, masalah yang kita dapatkan, mungkin doa kita yang kurang. Dan kita kurang pasrah kepada Allah dan menyerahkan hidup kita hanya kepada Allah. Semakin kita pasrah, semakin Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang pasrah. Tapi kalau berdoa diiringi dengan kesombongan, merasa masih bisa menyelesaikan, doa yang dipanjatkan dari hati yang tidak pasrah kepada Allah dan hati yang sombong serta lalai terhadap kewajiban kepada Allah, ya Allah tidak akan pernah menerima doanya. Makanya berdoalah. Karena sesungguhnya di balik semua kebaikan hidup kita itu didapatkan ketika kita senantiasa konsisten berdoa. Tanda jujurnya kita kalau meminta kepada Allah itu Tanda jujurnya kita kalau meminta kepada Allah itu adalah sering berdoa. Sering berdoa. Dan diulang-ulang. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan, min sidqid doa.
tanda indikator jujurnya seseorang kepada doa, tanda jujurnya seseorang kepada doa, yaitu adalah dia terus meminta kepada Allah dan tidak pernah bosan. Kayak anak kecil. Kayak anak kecil tuh kalau mereka jujur dengan permintaan mereka, minta permen pada hari Sabtu dan hari Ahad ketika hari libur, maka mereka akan terus merengek, meminta terus sampai akhirnya iba hati kita untuk membelikan permen untuk anak kita. Ketika anak kita konsisten meminta permen kepada kita, pagi minta, siang minta, sore minta, akhirnya kita iba dan membelikan permen itu untuk mereka. Ya. Janganlah kita menjadi orang yang meminta kepada Allah. Kualitas kita dalam berdoa itu kalah dengan anak kecil ketika meminta mainan kepada bapak dan ibunya. Baru minta sekali, dua kali langsung merasa tidak dikabulkan, lalu kita langsung berpaling. Tidaklah orang berpaling dari doa kecuali dia yang pasti menemukan kebuntuan. Buntu pasti. Orang yang meninggalkan doa itu pasti buntu. Dan tidak ada satu kebaikan yang akan dia peroleh tanpa doa yang dia panjatkan, karena doa itu menurunkan pertolongan dari Allah. Bukankah ada kisah nyata, ada seorang yang mendapatkan anak. Dia punya sahabat, sama-sama punya anak yang sebaya. Tapi yang satunya anaknya mudah diajak ke masjid, yang satunya susah anaknya dibawa ke masjid. Ketika ada seseorang yang anaknya susah diajak ke masjid, dia tanya sama temannya dan sahabatnya. Yang anaknya konteksnya itu gampang diajak ke masjid, lalu ditanya, rahasianya apa sih? Kok sampai anakmu gampang ke masjid? Padahal anakku juga sekolahnya sama dengan anakmu. Tapi susah banget anak saya datang ke masjid dan selalu 1000 alasan dia untuk tidak mau dibawa ke masjid. Maka mereka dialog panjang mencoba untuk mereka-reka dan menebak apa kira-kira yang membedakan di antara mereka. Lu ketemu jawabannya, dua orang bersahabat ini dalam sebuah testimoni. Akhirnya yang satu itu mendapatkan perbedaan dengan teman yang satunya. Perbedaannya apa? Ternyata yang satunya rajin berdoa untuk anaknya. Dengan doa yang ada pada surat Ibrahim. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku menegakkan sholat dan terimalah doa permohonan kami. Yang satunya tidak pernah berdoa dengan doa ini untuk anaknya. Dan Allah perlihatkan hasilnya langsung. Anak yang dicetak dengan doa berbeda dengan anak yang tidak dicetak dengan doa. Karena memang beda. Makanya kekuatan Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim tidak punya kuantitas waktu dengan anaknya, Ismail, ketika Ismail di Mekah dan Nabi Ibrahim di Palestina, maka sesungguhnya untuk menemani anaknya Ismail yang tidak bisa Nabi Ibrahim itu menemani dan membersamai setiap harinya, maka Nabi Ibrahim itu selalu mendoakan putranya Ismail di dalam kebaikan. Makanya di antara sederet para nabi yang doanya paling banyak untuk anak itu salah satunya Nabi Ibrahim. Banyak diabadikan di dalam Quran doanya Nabi Ibrahim untuk Ismail. Untuk memberikan kepada kita sebuah hasil yang tidak bisa kita ingkari dan tidak bisa kita dustakan. Ismail itu jadi Rasul salah satunya karena doanya Nabi Ibrahim. Makanya orang mukmin itu perumpamannya sebagaimana doa. Jangan pernah berhenti untuk berdoa kepada Allah. Setiap waktu, setiap saatnya kita selalu senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam setiap momen-momen yang kita lewati, apapun berdoa sama Allah. Kecewamu tidak ada yang bisa menyembuhkan, kecuali adalah doa. Kesedihanmu tidak ada yang bisa meringankan, kecuali doamu dulu. Kesukaran yang kamu jumpai dalam kehidupan tidak akan ada yang bisa meringankan, kecuali doamu terlebih dahulu. Karena doa itu tidak akan pernah mengenal kata rugi. Dan doa itu ibarat anak panah yang terlempar dan tidak kembali kecuali membawa kebaikan besar pada kehidupan kita. Itulah doa. Itulah doa. Kalau engkau menderita penyakit, tidak ada harapan yang kamu miliki kecuali doa. Sebagaimana seorang Nabi Ayub menderita sebuah penyakit berat pada zaman ketika kondisi medis tidak semaju hari ini. Tapi ada satu keistimewaan yang Allah sebutkan dari seorang Nabi Ayub. Bagaimana dia selalu konsisten dan tidak pernah putus asa untuk selalu meminta sama Allah. Inni masaniya durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku tertimpa penyakit dan engkau sungguh-sungguhnya adalah Zat yang maha penyayang di antara yang sayang, di antara yang penyayang.
Maka doanya Nabi Ayub ini diterima sama Allah. Selama 18 tahun dia berdoa, dia jujur meminta kepada Allah. Tidak ada satu hari kecuali dia memohon supaya diberikan kesembuhan. Allah sembuhkan Nabi Ayub dengan doa yang Allah kabulkan darinya. Kita menjumpai Nabi Yunus. Bagaimana Nabi Yunus itu menderita musibah 3 lapis. Berat sekali. Yang secara logika manusia. Sampai hari ini pun juga tidak ada yang bisa untuk memberikan solusi kalau ada orang terjebak sebagaimana Nabi Ayub, Nabi Yunus ketika terjebak dalam masalah. Nabi Ayub ditelan sama ikan paus. Lalu membawa 3 kegelapan sekaligus. Kegelapan samudra, ketika semakin dalam semakin gelap. Kegelapan samudra, yang pertama kegelapan perutnya ikan paus, yang kedua kegelapan samudra, yang ketiga kegelapan malam kalau sudah datang. Di sebuah samudra yang tentunya ikan paus itu kesana kemari tanpa bisa dihentikan. Kalaupun sampai hari ini kejadian berlaku kepada Nabi Yunus ketika beliau ditelan ikan paus, mungkin seluruh badan SARS dunia ketika dirahkan belum tentu bisa menemukan. Uang pesawat MH370 milik Malaysia Airlines saja sampai sekarang nggak ketemu, padahal pesawatnya gede. Ya. Berbagai macam teknologi sudah dipasang untuk bisa mendeteksi pesawat itu di mana. Itu pun sampai sekarang masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Apalagi kisahnya Nabi Yunus. Yang secara logika hari ini pun kalau ada orang yang tertelan ikan paus, lalu dia masuk ke samudra, kalaupun bawa handphonenya bisa rusak. Masih ingat nggak ada 3 orang yang masuk ke dasar lautan dari para miliarder, lalu rusak, dia pecah, lalu akhirnya mati di dasar lautan. Di dasar samudra. Apalagi Nabi Ayub, Nabi Yunus. Tapi apa yang bisa menjadikan Nabi Yunus itu akhirnya Allah tolong? Doanya Nabi Yunus. Ya, doanya Nabi Yunus. Ya. Ketika Nabi Yunus selalu melazimi sebuah zikir yang merupakan bagian dari dia kembali sama Allah dan bertobat kepada Allah. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Ya Allah, tidak ada ilah kecuali Engkau dan sesungguhnya aku adalah orang yang berbuat zalim. Allah terima doanya Nabi Yunus. Allah berikan perintah kepada ikan paus menepi memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya dan keluarlah Nabi Yunus setelah beliau menderita pressure 3 lapisan kegelapan sekaligus pada kehidupan beliau. Dan itu bisa tuntas ketika beliau berdoa. Karena berdoa itu merupakan awal dari sebuah kebaikan besar pada kehidupan kita, itu doa. Doa itu merubah yang mustahil menjadi mustajab. Doa itu merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu doa. Doa itu memberikan sesuatu yang kecil menjadi besar. Merubah yang sedang menjadi agung itu doa. Dan itu merubah semuanya. Dan doa itu merupakan perwujudan dari sebuah rasa yakinnya kita kepada Allah. Sekaligus pula meyakini bahwasanya lemahnya kita sebagai manusia itu ya doa. Kalau kita berdoa itu kita yakin sama Allah itu maha berkehendak. Yaitu ketika kita berdoa. Ya. Makanya sesungguhnya doa itu semakin kita berdoa itu semakin besar keutamaan yang didapatkan. Makanya dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Ma muslimin yad'ullaha laisa fiha ma'samin, wala qati'atu rahimin, illa atahu iyyahu min ihda salasil khisalin." Makanya sampai Rasulullah itu menekankan kita berdoa, sampai Nabi itu mengatakan, tidak ada seorang muslim kalau dia sudah berdoa, lalu doanya tidak ada memutuskan tali silaturahmi dan doanya tidak ada muatan dosanya, kecuali Allah kabulkan dengan 3 macam hal. Kecuali Allah kabulkan dengan 3 macam hal. 1, dikabulkan secara kontan, langsung sesuai dengan apa yang dia minta. Yang kedua, kalau tidak dikabulkan di dunia, Allah simpan untuk kebaikan di akhiratnya. Yudakhiruha fi akhiratihi. Atau yang ketiga, imma yusrifan husu'u mislah. Atau yang ketiga, kalau tidak dihindarkan, kalau tidak disimpan untuk di akhirat, yang ketiga, dihindarkan dari musibah yang harusnya dia dapatkan. Karena dia berdoa, Allah hindarkan musibah itu. Ketika para sahabat itu mendengar Nabi menjelaskan tentang profitnya doa, dikabulkan segera. Kalau tidak dikabulkan di dunia, disimpan untuk kebaikan akhirat.
Kalau tidak disimpan di akhirat, dihindarkan dia dari musibah besar yang harusnya dia dapatkan dalam catatan takdir. Tapi karena dia berdoa, Allah alihkan itu musibah tersebut karena dia berdoa. Ketika para sahabat mendengar doa itu, mendengar penjelasan Nabi, mendengarkan penjabaran Rasulullah SAW, langsung para sahabat itu berkata, "Nuksir ya Rasulullah, kalau kami tahu sehebat ini dan seagung ini, ketika kami berdoa, kami akan perbanyak untuk berdoa ya Rasulullah." Maka Rasulullah menjawab dengan singkat, padat, tapi mengena hati. Allahu Aksar. Allah lebih jauh lebih banyak dari apa yang kalian minta. Jadi doa. Jadi berdoalah kepada Allah. Dan doa itu tidak pernah berguguran. Sebagaimana pohon kurma yang tidak berguguran daun-daunnya. Berdoalah sama Allah. Setiap waktunya, setiap saatnya, minta apa saja yang kamu hajatkan pada kehidupan ini dan kenikmatan dan keselamatan akhirat kita. Berdoalah kepada Allah karena doa itu, sekali lagi, doa itu menunjukkan keridhaan Allah kepada kita. Sekaligus pula doa itu menjadikan kita tahu betul kita ini tidak mampu berkehendak, yang berkehendak itu hanya Allah. Makanya maaf sekali, orang yang dibenci oleh Allah itu salah satunya bukan hanya mereka yang berzina. Tapi orang yang mereka itu dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah itu salah satunya siapa? Orang yang tidak mau berdoa. Bapak jadi karyawan, Bapak menjadi dokter, menjadi perawat, saya menjadi ustadz, guru, menjadi pebisnis juga. Itu harus doa. Kalau kita menjadi dokter, menjadi perawat, menjadi guru, tidak berdoa kepada Allah, hati-hati. Kalau kita tidak berdoa kepada Allah, Allah itu murka. Murkanya Allah bukan hanya kepada pelaku zina, tapi murkanya Allah itu meliputi kepada mereka yang tidak pernah berdoa kepada Allah dan meminta kepada Allah. Innallaha yaghdab. Allah itu marah. Allah itu marah. Marahnya sama siapa? Innallaha yaghdab liman lam yas'alillah. Allah itu marah betul sama orang yang mereka tidak pernah meminta doa kepada Allah dan meminta sesuatu kepada Allah. Itu Allah marah. Pertanyaan kita, kenapa Allah marah? Ya kan? Kalau menurut logika kita mungkin akan berkata, kan enak kalau nggak minta jadi Allah nggak sibuk dengan kita. Jangan gitu. Jangan menyerupakan Allah itu dengan makhluk. Berdoanya manusia itu tidak akan pernah menyibukkan Allah. Kenapa? Allahu Aksar, kan kata Nabi tadi dalam riwayat Tirmidzi, Allah itu lebih banyak. Allah itu lebih banyak daripada apa yang kalian minta. Maka sesungguhnya di situ kita paham, di situ kita mengerti. Kenapa Allah itu marah sama orang yang tidak berdoa? Karena orang kalau tidak berdoa itu seakan-akan tidak butuh Allah. Itu yang menjadikan orang tidak berdoa itu kenapa dihukumi sebagai dosa besar. Kenapa orang kalau tidak berdoa dihukumi dosa besar? Seakan-akan kamu itu tidak butuh Allah. Dan kamu seakan-akan tidak yakin Allah yang mewujudkan apa yang kamu inginkan dalam kebaikan. Makanya Rasulullah sampai mengatakan, Innallaha yaghdab liman lam yas'alillah. Ya Allah itu ya marahlah sama orang yang gak pernah minta. Seakan-akan dia tidak yakin Allah itu maha kuat dan mampu berkehendak atas segala sesuatu. Mintalah sama Allah. Minta sama Allah. Apa saja. Dan bedanya antara makhluk dengan khalik itu apa dalam doa? Bedanya makhluk dengan khalik itu kelihatan dalam doa. Kita kalau sama makhluk, terus meminta sama makhluk manusia, terus kita minta, lama-lama manusia yang kita mintain bantuan terus itu lama-lama sebel dan sepit dadanya. 1 kali masih senyum, 2 kali senyum, 3 kali senyum, 4 kali sudah tidak senyum, 5 kali sudah tidak senyum sama sekali, 6 kali dia sudah mulai ngomel, 7 kali dia sudah mulai ngomong, Pak, mintanya jangan sama saya terus, sama yang lain lah. Terus-terusan minta sama saya, karena manusia itu fitrahnya memang begitu, nggak bisa disalahin. Nggak bisa kita menuntut orang itu maha pengasih. Nggak bisa. Kita nggak bisa menuntut manusia itu maha pengasih dalam segala hal. Tapi beda dengan Allah. Allah itu maha pengasih.
Semakin kita minta, semakin Allah senang. Semakin kita minta, semakin Allah senang. Kamu minta, kamu minta, kamu minta, kamu minta, kamu minta, semakin Allah itu senang. Makanya jangan sampai kita tertipu dengan bisikan setan yang mengatakan, udah jangan minta, malu sama Allah. Loh gimana sih kalau kita nggak minta sama Allah, terus minta sama siapa? Doa kita itu tidak akan berguguran gitu. Kalau kita tahu doa kita tidak berguguran, mintalah sama Allah. Waktunya biar Allah yang menentukan, bukan kita yang menentukan. Kewajiban kita berdoa, hasil itu kewajibannya Allah. Don't interrupt your God. Gak usah kita menginterupsi Allah. Yang terpenting kewajiban saya apa? Berdoa. Ya sudah, kamu berdoa. Dan terus nanti hasilnya Allah yang ngatur. Allah yang ngatur, Allah yang selesaikan. Allah yang atur waktunya, kapan yang terbaik untuk dirimu dan apa yang menjadi hajat kebaikan hatimu. Itu yang harusnya kita lakukan. Jadi disitulah kita paham, disitulah kita mengerti. Doa itu hal yang luar biasa. Imam Syafi'i, beliau sebelum menjadi ulama itu salah satu ikhtiarnya itu berdoa. Padahal Imam Syafi'i itu sudah diberikan kelebihan yang luar biasa. Itu pun masih berdoa. Itu pun masih berdoa. Padahal beliau adalah orang yang memiliki kekuatan hafalan luar biasa. Tapi tetap tidak menafikan bagaimana Imam Syafi'i itu berdoa. Imam Syafi'i, beliau berdoa. Ketika beliau itu pergi ke Mekah, beliau itu niatnya untuk banyak berdoa. Sembari minum zam-zam. Dia minum zam-zam, dia berdoa. Maka doanya itu apa? Ya Allah, saya ingin saya itu bisa memanah. Yang kedua, saya ingin menjadi tempat rujukan dan referensi kaum muslimin dalam ilmu. Yang ketiga, supaya dimasukkan ke surga. Maka kata Imam Syafi'i, permintaanku dikabulkan sama Allah. Aku menjadi pemanah. Kalau setiap aku memanah, tidaklah 10 panah yang aku lesatkan kecuali 9-nya itu mengenai sasaran. Yang kedua, aku menjadi rujukan orang dalam masalah ilmu. Dan yang ketiga, aku harapkan aku dikabulkan pula oleh Allah. Itu berdoa. Jadi, kepada kita berdoalah. Apapun yang menjadi kebaikan kita. Apa saja minta kepada Allah. Allah itu maha pemalu. Dan Allah itu malu kepada manusia. Ketika manusia itu meminta kepadanya, lalu manusia itu menarik tangannya dalam kondisi kosong, Allah itu malu. Makanya berdoalah. Berdoalah kepada Allah. Karena Allah itu zat yang pemalu yang tidak pernah menyia-nyiakan permintaan kecuali Allah memenuhinya. Kita bisa bayangkan. Kalau kita rajin berdoa, separuh kehidupan kita selesai dengan semua pertolongan Allah. Kalau kita rajin berdoa dan memperbaiki cara kita berdoa dan memperbaiki kualitas kita dalam iman ketika kita berdoa, problematika kita akan mendapatkan solusi satu persatu dari Allah. Dimulai dari sifatnya orang mukmin. Orang mukmin itu tidak pernah berguguran dosa. Sebagaimana perumpamaan kurma, daunnya tidak berguguran. Dan itu dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab. Setelah sifat doa itu apa lagi? Nanti kita jelaskan pada pertemuan kita selanjutnya.